Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aligia Anissa, kelas B1 pagi, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan nomor MPM 2001020091. Sebelum memulai mata kuliah strategi pembelajaran, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengupas pembelajaran yang berjudul Strategi Belajar Mengajar Berbasis Studi Kasus. Dalam kehidupan, sering ditemukan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan suatu pelajaran. Kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut merupakan kisah nyata yang berisikan suatu pesan yang tersirat. Kemudian dikenal dengan istilah kasus. Kasus yang ditemukan bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran melalui strategi pembelajaran dengan studi kasus. Oleh karena itu, untuk membantu kesulitan-kesulitan tersebut, maka dibuatlah video ini untuk memudahkan para guru memahami strategi pembelajaran khususnya dalam pembelajarannya. Pada poin yang pertama, A. Pengertian kasus dan studi kasus. Kasus adalah cerita yang mengandung pesan-pesan yang tersamarkan dan akan dipecahkan baik dalam individu maupun kelompok. Sedangkan studi kasus adalah suatu strategi yang digunakan dalam penyajian suatu pelajaran dengan memanfaatkan kasus yang ditemui sebagai bahan pembelajaran. Kemudian, kasus tersebut dibahas bersama-sama untuk mendapatkan penyelesaian dan jalan keluar. Ada dua studi kasus, yaitu studi kasus lengkap atau terbuka dan studi kasus tidak lengkap atau tertutup. Studi kasus yang lengkap menggambarkan sepenuhnya situasi dan solusi-solusi atau tindakan yang bisa direkomendasikan dalam kehidupan nyata. Sedangkan studi kasus tidak lengkap menggambarkan peristiwa yang nyata sampai pada batasan-batasan tertentu, tetapi tidak termasuk tindakan nyata dari peristiwa yang terjadi, misalnya dalam suatu kasus tentang kebakaran hutan. Studi kasus lengkap mungkin menggambarkan kebakaran hutan, dampaknya pada lingkungan dan tindakan atau upaya-upaya yang direkomendasikan untuk penanggulangannya. Sedangkan studi kasus yang tidak lengkap mungkin sebatas menjelaskan penyebab dari kebakaran hutan tersebut. Pilihan untuk menggunakan studi kasus yang lengkap atau tidak lengkap akan tergantung pada apa hasil yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Ketika kita mempertimbangkan hasil belajar yang ingin dicapai oleh siswa, yang harus dilakukan yaitu meminta siswa untuk menganalisis kasus yang telah diberikan atau ditemukan. Kasus tersebut kemudian didiskusikan kenapa kasus tersebut bisa terjadi dan apa alasan tindakan tersebut dilakukan. Kemudian siswa diminta untuk menyarankan suatu solusi dalam tindakan tersebut. B. Karakteristik strategi pembelajaran dengan studi kasus. Adapun karakteristik strategi pembelajaran dengan studi kasus bagi berikut. Yang pertama, strategi dengan menggunakan suatu peristiwa yang dipandang sebagai suatu masalah yang bersifat faktual. 2. Siswa berperan aktif dalam upaya pencarian pemecahan masalah yang dihadapi dan guru atau pendidik sebagai pembimbing yang akan mengarahkan siswa atau peserta didik untuk memilih alternatif pemecahan masalah. 3. Memerlukan bimbingan dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi siswa. Tidak terselesaikannya masalah secara tepat atau sehat dapat menimbulkan kerugian maupun hambatan perkembangan pada siswa itu sendiri. Maka, guru sangat berperan penting sebagai orang yang dapat membimbing siswa menuju alternatif tersebut. Penekanan proses pembelajaran bukan hanya pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan, pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Kelima,
Pembelajaran yang ditekankan pada pemahaman konteks. Keenam, siswa memiliki pengetahuan awal tentang masalah yang akan dipecahkan. Setidaknya dalam hal ini, siswa memiliki gambaran terhadap masalah yang dihadapi, sehingga hal ini akan memudahkan siswa dalam mengambil suatu keputusan atau pemecahan masalah. C. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam studi kasus. 4 langkah utama dalam mempersiapkan untuk menggunakan studi kasus yaitu: pertama, memutuskan mengapa dan kapan harus menggunakan studi kasus. Yang kedua, mengembangkan atau memilih kasus, sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan untuk kasus, yaitu jurnal, koran, majalah, novel, dan video. Bahan kasus yang baik adalah kasus yang memiliki beberapa kriteria berikut, yaitu: 3. Membimbing siswa dalam persiapan mereka untuk diskusi. Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran, dengan menggunakan studi kasus ini, siswa dituntut untuk lebih perhatian pada kasus yang akan dibahas. Siswa yang berpartisipasi aktif dalam pembahasan sehingga hasil belajarnya efektif dan efisien. Sedangkan guru harus menjelaskan dengan baik, memahami dengan baik, dan mampu menguasai dengan baik kasus yang akan dibahas agar siswa mampu memahami kasus tersebut. Keempat, persiapan guru dalam diskusi di kelas. Langkah pertama dalam persiapan guru adalah guru harus mengetahui apa tujuan yang ingin dicapai siswa dalam pembelajaran menggunakan strategi studi kasus ini. Jika guru tidak benar-benar jelas mengetahui tentang apa yang ingin siswa pelajari, maka tidak ada studi kasus yang akan membantu mereka belajar. Untuk itulah, siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru harus menganalisis secara rinci terhadap kasus yang akan dipecahkan tersebut. Mungkin ini saja video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.